Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdasy syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullah usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah alladzi ya'wi ilaihi man ittaqa wa la ya'zubu alaihi idraku man asah wa uhazzirukumul ghaflata 'anil amril mudil fa innakum matlubun wal matlubu aula bil wajal wa innakum mas'ulun wal mas'ulu ahaqqu bitashihil amal. Farahimallahu ta'ala mra'an akhadha fi islahi zadihi tayaqquz liyaumi ma'adih. Qala ta'ala innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan dan curahan nikmat yang begitu besar kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam yang membawa langkah kita menuju masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu salat Jum'ah berjamaah. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang selalu kita rindukan syafaatnya. Semoga dengan salawat yang kita baca setiap saat menjadikan syafaat nanti di akhirat, sehingga Allah memasukkan kita ke dalam surga dengan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, bimtithali awamirillah wajtinabin nawahi, dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beruntung kita sebagai kaum muslimin menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa ajaran agama Islam sampai sekarang, sampai nanti, sampai akhir. Karena agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Maka barang siapa tutup usia setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menganut agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran 85, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bahwa siapa yang mencari agama selain Islam
sekali-kali agamanya tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Semoga kita bisa meningkatkan ketakwaan kita bisa menjaga Islam kita sampai kita di akhir hayat nanti, sehingga kita termasuk orang-orang allazina yamutuna illa wa antum muslimun, sehingga kita mati nanti betul-betul menjadi kaum muslimin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam menjaga ajaran Islam tentu ada beberapa unsur yang perlu kita perhatikan. Sebagaimana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Tamimin ad-Dari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah. Salasan qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Akhrajahu Muslim. Dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Rasulullah menyebut ad-dinu an-nasihah sampai 3 kali. Lalu para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Bagi siapa nasihat itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. Bagi Allah, bagi kitab Allah, bagi rasulnya, bagi umat Islam, pemimpin umat Islam dan juga masyarakatnya. Bagi Allah maksudnya yakni dengan cara kita beriman kepada Allah, bahwa kita meyakini la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang wajib kita sembah, yang wajib kita meminta hanya kepadanya, tidak untuk disekutukan, karena menyekutukan Allah adalah perbuatan dosa besar dan tidak akan diampuni dosanya. Bagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 116, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka sungguh dia tersesat sejauh-jauhnya. Selain itu, kita juga bisa memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifatnya, bahwa nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala banyak. Ketika kita berzikir, ada sifat Ar-Rahman, ada sifat Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Ghani, dan banyak yang lainnya. Dalam surat Al-Isra Allah berfirman, qulid'ullaha wad'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah hai Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang baik, yaitu Asmaul Husna. Dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Muhaimin, As-Sabur, dan yang lain-lain. Juga tentunya dengan mencintai sesuatu atau benci kepada sesuatu hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nasihat bagi Allah kita jaga terus,
Artinya kita selalu bahwa apa yang diberikan oleh Allah pun akan kembali kepada Allah. Sebagaimana ketika kita salat doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua kembalinya kepada Allah. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku, sudah kita tekankan dalam hati kita ketika salat bahwa itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nasihat yang selanjutnya adalah wali kitabihi, yaitu bagi kitabnya Allah, yakni kita dengan percaya bahwa kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa kitab Al-Quran itu diturunkan oleh Allah hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian bagi orang dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangan-larangannya, apalagi di bulan sebentar lagi kita akan sampai kepada bulan Ramadan. Al-Quran baru mulai kita buka kembali. Di bulan Ramadan orang berlomba-lomba membaca Al-Quran sampai berjuz-juz, tapi terkadang hanya sampai 1 bulan itu. Setelah itu sampai sekarang barangkali masih ada yang belum khatam, bahkan baru sampai 20 selesai ketika di Ramadan kemarin, sudah 29 di Ramadan kemarin, sekarang belum khatam juga. Mari kita khatamkan, mari kita baca Al-Quran, mari kita amalkan isi Al-Quran, apalagi di Ramadan yang mana bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, di mana bulan segala amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita sudah masuk di bulan Sya'ban, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Entah kita tahu bahwa segala sesuatu termasuk maut Allah yang memiliki. Oleh karena itu kita berdoa mudah-mudahan kita sampai pada bulan Ramadan. Kita tidak tahu, mungkin setelah Jumat ini ada di antara kita yang meninggalkan kita. Lalu kita berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan berkah di bulan ini dan disampaikan pada bulan suci Ramadan. Selanjutnya, bahwa nasihat itu bagi Rasulnya, yakni dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, banyak bersolawat kepadanya sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi bulan Rajab telah meninggalkan kita. Di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah, yaitu perintah salat. Salat 5 waktu, salat yang harus kita jaga sehari semalam, 17 rakaat. Oleh karena itu kita tingkatkan kembali intensitas salat kita. Bukan hanya salat wajib, kita tambah dengan salat-salat lain. Minimal kita dapat keberkahan dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada salat rawatib yang mengiringi salat fardu, ada salat duha, ada salat hajat, ada salat tahajud dan lain sebagainya. Semoga kita bisa meningkatkan salat kita dan juga menjaga menjadi lebih baik. Kemudian amanah selanjutnya, nasihat selanjutnya adalah wali a'immatil muslimin, yaitu bagi pemimpin umat Islam, yakni dengan membantu mereka menegakkan kebenaran. Kita sholat bersama-sama mereka, mendoakan mereka,
menasihati mereka dan berjuang bersama mereka. Kalau ada kemungkaran, tentu kita harus saling mengingatkan satu sama lain. Ketika kita tidak berani, maka kita cukup dengan omongan. Man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbihi. Kita enggak berani ngomong secara langsung, dengan kekuasaan kita tidak memiliki. Kita punya wakil-wakil di sana yang bisa membawa aspirasi buat kita, orang-orang yang di bawah. Kalau tidak sanggup, kita ngomong. Kita punya ulama. Makanya dua kekuatan antara ulama dan umara, jika bersatu, jika saling mengingatkan, insya Allah akan baik. Simpani minan nas, idza soluha soluhan nas, wa idza fasada fasadan nas. Dua golongan, kalau dua golongan ini baik, maka akan baik negara ini. Kalau dua golongan ini rusak, maka akan jadi rusak. Siapa? Al-umara, al-ulama wal umara. Ulama dan juga umara. Biar saling bisa mengingatkan satu sama lain, sehingga negara kita menjadi negara bangsa yang tentram dan aman. Dan juga tentunya untuk masyarakatnya, yaitu dengan membimbing mereka, menunaikan berkat hak mereka, saling tolong menolong, saling nasihat menasihati. Ini semua termasuk unsur yang penting dalam agama. Kita saling menasihati. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu anis sayyiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahumma anna wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul man khazalal muslimin waj'al baldatana hadhihi baldatan tayyibah tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai. Hadha haluna ya Allah la yakhfa alaik. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya'a wal munkar wal bagh
والسيوف المختلفة والسدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.